Dalam situasi yang berat saat ini, berbagai kebijakan ditempuh oleh Bank Indonesia untuk menjaga nilai tukar rupiah agar tetap stabil di tengah wabah COVID-19 ini. Lalu apa saja yang dilakukan oleh BI untuk memitigasi dampak virus corona? Akan saya ulas untuk Anda. Dalam peluru BI dalam perang lawan corona. Kita lihat di slide yang pertama, jadi berbagai bauran kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia untuk memitigasi dampak virus corona, diantaranya dengan menurunkan suku bunga acuan. Sejak awal tahun 2020 ini Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan pada Februari dan juga Maret, ini masing-masing 25 basis poin. Namun pada RDG pada April 2020 ini, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 4,5%. Namun Bank Indonesia menetapkan sejumlah kebijakan lanjutan termasuk meningkatkan quantitative easing. Dan kalau kita lihat mulai Juli gitu ya tahun 2019 hingga saat ini berarti Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan sebanyak 150 basis poin. Tapi meskipun BI sudah menurunkan suku bunga acuan sebanyak 150 basis poin, tetapi masih kalah agresif ya ketimbang The Fed yang sudah memotong 225 basis poin sejak Juni 2019 lalu. Nah, jadi perbedaan suku bunga yang masih tinggi memberikan ruang tambahan untuk penurunan suku bunga lebih lanjut. BI pun ini masih punya PR lain yaitu menstabilkan pergerakan kurs rupiah sesuai fundamentalnya sehingga rupiah tidak undervalued. Nah, kemudian kita lihat lagi peluru selanjutnya yaitu sesuai dengan mandat Perpus 1 tahun 2020 ini kepada Bank Indonesia ya, yaitu membeli surat utang negara dan atau surat berharga syariah negara berjangka panjang di pasar perdana. Selama ini kan Bank Indonesia hanya diperbolehkan untuk membeli surat utang dari pasar sekunder, dalam artian membeli surat utang yang dilepas oleh investor asing. Nah, pembelian surat utang negara di pasar perdana ini tentunya dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan dan juga dampaknya terhadap inflasi. Nah, peran BI di sini adalah sebagai last resort ya, artinya pembelian surat utang negara dari pasar perdana merupakan jalan terakhir yang diambil pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi akibat wabah corona. Jika pasar tidak bisa menyerap seluruh surat utang negara yang diterbitkan pemerintah, misalnya karena yield tinggi dan tidak rasional. Nah, sebagai informasi, pemerintah telah menerbitkan surat utang berdenominasi dolar Amerika Serikat senilai 4,3 miliar dolar atau sekitar 69 triliun rupiah. Nah, global bond ini merupakan yang terbesar dan tenor terlama yang pernah dikeluarkan dalam sejarah berdirinya Indonesia, yaitu dengan tenor global bond terpanjang mencapai 50 tahun. Nah, uang hasil penerbitan itu tuh nanti akan dipakai untuk mendanai penanganan virus corona. Kita lihat lagi di slide selanjutnya. Jadi ada juga Bank Indonesia yang menyepakati kerjasama repurchase agreement atau repo line dengan The Fed New York. Jadi The Fed New York ini nantinya akan menyiapkan stok hingga 60 miliar dolar Amerika Serikat jika Bank Indonesia membutuhkan likuiditas dolar. Nah, keberhasilan kerjasama ini diklaim Bank Indonesia bisa memberikan keyakinan kepada investor asing. Nah, dengan meningkatnya keyakinan investor membuat aliran modal asing kembali masuk ke Indonesia. Kemudian selanjutnya ada juga nih peningkatan quantitative easing. Jadi selama ini kan BI sudah melakukan quantitative easing hampir 300 triliun rupiah untuk memastikan likuiditas di pasar keuangan tetap terjaga di tengah tekanan pandemi virus corona. Dan ke depan ini akan bertambah lagi nih kuantitatifnya. Dan kita lihat peningkatan quantitative easing ini dilakukan melalui ekspansi operasi moneter melalui penyediaan term repo kepada bank-bank dan korporasi dengan transaksi underlying SUN atau SBSN dengan tenor sampai dengan 1 tahun. Kemudian juga menurunkan giro wajib minimum atau GWM rupiah, masing-masing 200 basis poin untuk bank umum konvensional dan 50 basis poin untuk bank umum syariah yang mulai berlaku 1 Mei nanti. Nah, dengan tambahan kebijakan ini berarti ada tambahan likuiditas sekitar 102 triliun rupiah gitu dengan ada tambahan dari penurunan GWM rupiah ini. Selain itu BI juga tidak memberlakukan kewajiban tambahan giro ini untuk pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial baik terhadap bank umum konvensional maupun bank umum syariah untuk periode 1 tahun mulai berlaku 1 Mei 2020. Selain itu, Bank Indonesia juga melonggarkan kebijakan kartu kredit. Kita lihat
Di antaranya ini terkait dengan penurunan batas maksimum suku bunga menjadi 2% per bulan gitu yang berlaku 1 Mei tahun 2020. Kemudian penurunan sementara pembayaran minimum ini bisa 5% dari total tagihan kartu kredit yang berlaku 1 Mei hingga akhir tahun ini. Kemudian ada juga penurunan besaran denda keterlambatan pembayaran menjadi 1% atau maksimal Rp100.000 yang berlaku 1 Mei hingga akhir tahun ini. Kemudian ada juga mendukung kebijakan kartu kredit untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran bagi nasabah yang terdampak COVID-19.